lagi di video saya di Room Persistent Aplikasi Notes di part 2 ini. Nah, di part 1 kita sudah memulai atau mempersiapkan aplikasi untuk Room Persistentnya ya. Kita sudah bikin database-nya, entity-nya, dan juga DAO-nya ya. Nah, sekarang di part 2 ini kita akan lanjut membuat desain layout-nya. Nah, kita lanjut ke Android Studio. Nah, sekarang kita buka ke bagian layout main activity ya. Ada di res atau di sini ya, langsung di sini aja. Activity main.xml. Kita buka lewat kode. Baik, di sini kita akan membuat tampilan Recycler View, di mana fungsinya nanti kita akan menampilkan data setiap node yang sudah kita buat. Apabila data tersebut banyak, nanti akan bergulung terus ke bawah seperti itu. Kita akan bikin dulu Recycler View-nya ya. Jadi yang text view di sini kita hapus, kita ganti dengan Android X Recycler View widget Recycler View ini ya. Untuk lebarnya kita pakai pembobotan ya, kita pakai 0 dp, kemudian tingginya juga 0 dp. Kemudian jangan lupa kita harus memberi nama ID. Di sini ID-nya saya kasih nama list node, jadi catatan list dalam catatannya apa saja gitu ya, list node. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa constraint buat tampilannya. Pertama yang top off kita kasih ID button create ya. Oke, kemudian yang di bawah layout constraint yang left to left out ini kita bikin parent, kemudian right-nya, untuk right-nya kita copy aja ya biar cepat, kita copy. Oh iya, ini ada yang keliru ya, masih merah. Keliru top. Oke. Terus apa lagi yang salah ini? Selanjutnya yang bagian top ya. Topnya parent. Oke, sudah. Dan yang terakhir list item. Layout adapter main. Adapter main tapi kita belum bikin ya. Kita tulis aja dulu. Adapter main. Kemudian kita bikin button di bawahnya. Buttonnya untuk lebarnya kita pakai 0 dp, kemudian tingginya kita pakai red content. Nah, kemudian kita beri ID-nya button create ya.
Oke, sudah nggak merah yang di atas. Kemudian kita tambahkan teks untuk buttonnya. Kita berikan teks misalnya tulis catatan. Nah, kemudian bagian layout constraint ini kita juga tambahkan agak sedikit beda ya. Ini layout constraint start. Oke, yang ini kita pilih parent, kemudian layout constraint end to end. Yang ini kita juga pilih parent. Satu lagi untuk bottom. Bottom di sini bottom off ya harusnya. Sebentar saya ganti dulu ini bottom off. Oke, ini kita pilih yang parent. Terus yang terakhir marginnya ya. Untuk marginnya kita buat 10 dp. Ini kenapa ya? 0 dp. Oke, sudah. Nah, di sini bagian adapter main-nya masih merah karena memang kita belum menambahkan file adapter main.xml. Nah, gimana cara buatnya? Kita buat dengan cara klik kanan di layout. Sini kan ada layout ya. Kemudian di klik kanan pilih new, pilih layout resource file. Kemudian kita tulis namanya sama kayak tadi ya, adapter_main. Kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih kode. Nah, di sini kita kondisikan untuk isinya. Nah, yang pertama kita menambahkan text view ya. Text view untuk lebarnya kita tuliskan aja 0 dp, kemudian untuk tingginya kita pakai wrap content, kemudian jangan lupa memberi nama ID. Di sini kita kasih nama ID text title gitu ya, text underscore title. Nah, di bawah sini kita tambahkan lagi tools -2 text tools -2 text, isinya misalnya cerita tentang hari ini. Kemudian, nah di sini kita juga nambahkan layout constraint-nya ya. Saya cek parent-nya ya, Android X. Ini saya bawa ke bawah aja. Oke, terus layout width, height-nya ada. Oh, ini width-nya kita buat height-nya yang kita buat wrap content ya. Height-nya wrap content, terus kita tambahkan lagi untuk XML FS yang app ya, ini nggak ada soalnya. Terus kita tambahkan yang toolsnya juga, XMLNS yang tools. Udah, terus untuk paddingnya juga kita tambahkan 10 dp. Oke, sudah. Nah, yang di bawah kayaknya udah bisa. Yang di bawahnya kita lanjutkan constraint top. Ini kita pilih yang parent, kemudian di bawahnya
lagi tambahkan layout constraint untuk bottom to bottom out. Oke, di sini juga kita pilih parent, lalu layout constraint start to start. Ini kita juga pilih parent, terus layout constraint n ini to start. Start off. Nah, ini kita pilih parent juga. Nah, sudah. Oh, sorry, untuk start bukan parent ya, tapi kita pakai ID. Oke, ID, icon edit. Icon edit. Nah, ini yang untuk edit. Kita tambahkan di sini image view. Image view untuk lebarnya web content, tingginya juga web content. Kita kasih ID icon edit. Nah, yang atas juga sudah nggak merah kan. Kita lanjut SRC-nya drawable. Ini kita belum ada ya SRC-nya. Kita ambil dulu ya drawable-nya ya. Ini diklik kanan, lalu kita pilih new dan pilih vector asset. Nah, supaya kita bisa menambahkan icon tadi itu ya. Langsung tekan yang bagian clip art ini. Nah, kita cari. Nah, kita kan tadi mau bikin edit ya. Edit sama delete ya. Edit itu yang gambar pensil ini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa ganti namanya yang lebih singkat ya. Misalnya IC edit gitu ya. Nah, kalau sudah tekan next, finish. Bikin satu lagi untuk delete yang gambar tempat sampah itu ya. Drawable, klik kanan, terus new vector asset, dan lalu kita pilih yang ini, kita ganti ke delete. Nah, ini yang gambar tempat sampah ini ya. Terus kita klik OK, jangan lupa diganti namanya, misalnya IC delete. Langsung kita klik next, finish. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke image view yang tadi belum selesai. Ini kan kita mau menambahkan edit kan, drawable, bagian edit. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita beri padding. Paddingnya kita buat 10 dp. 10 dp. Nah, kemudian constraint layout untuk top to top ya. Constraint layout untuk layout constraint. Yang ini ya, top to top. Kita pilih parent, kemudian M to start ya. Ini kita pilih start. Nah, di sini kita pilih icon delete ya. ID icon delete underscore delete. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tutup dulu. Ini masih merah karena memang belum bikin icon delete. Nah, sekarang di sini mungkin bisa kita copy dari image view yang punyanya icon edit. Nah, di sini kita kasih nama icon delete. Nah,
Drawable-nya jangan sampai keliru, kita drawable pilih yang icon delete. Nah, ini kan gambar tempat sampah dan ini gambar pensil. Udah sama ya. Nah, yang bagian bawah ini kita hapus, pilih constraint N to N. Nah, yang ini kemudian kita pilih parent. Sudah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bagian menambahkan notes kita ya. Nah, sekarang kita mau bikin activity baru, di mana activity baru ini nanti tujuannya untuk edit ya. Kita bisa klik kanan di package utama ya, di package utama, bukan di package room. Kita pilih new, kemudian kita pilih activity. Jangan lupa kita selalu pilih yang empty activity, dan di sini kita kasih nama edit activity. Nah, di file edit activity ini kita akan bikin dua input data dan dua tombol di bawahnya ya. Kita masuk ke bagian layoutnya, edit underscore activity underscore edit.xml. Nah, di sini kita besarkan dulu. Pertama kita bikin edit text dulu ya. Untuk edit text yang pertama, kita buat width-nya 0 dp. Kemudian height-nya kita buat wrap content. Nah, kemudian kita beri ID edit title gitu ya, karena untuk bagian judul dulu. Edit underscore title. Nah, setelah bagian ini terus kita kasih hint supaya tahu kita harus mengisikan judul di sini. Judul gitu aja. Terus kita tambahkan constraint juga. Yang pertama layout constraint start to start. Di sini kita kasih parent, kemudian layout constraint lagi untuk end to end. Parent, kemudian layout constraint lagi untuk top to top. Nah, kemudian kita kasih background ya. Nah, untuk background kita perlu menambahkan dulu di drawable. Jadi kita klik bagian drawable ini, diklik kanan, pilih new, kemudian drawable resource file. Yang ini ya, drawable resource file. Nah, lalu kita ketikkan namanya edit text style. Nah, seperti ini ya, edit text style. Nah, lalu klik OK. Kita klik kode aja biar luasa ngetiknya. Kita perbesar dulu areanya. Nah, ini sekarang kita isikan, ini kita ganti shape ya. Kita ganti shape. Nah, kemudian isinya kita isikan pertama corners, Android, radius. Nah, kita isi 10 dp. Kemudian jangan lupa ditutup. Di bawah corners kita tambahkan padding. Untuk padding Android bottom. Di sini kita isikan 15 dp. Ditutup dulu. Kemudian di bawahnya lagi, ini jangan langsung ditutup. Kita lanjutkan di bawahnya. Nah, di sini kita tambahkan right. Untuk right 15 dp. Kemudian di bawahnya right kita ketikkan left, sama ukurannya left juga 15 dp. Lalu di bawahnya lagi top 15 dp juga. Nah, kemudian
Yang terakhir, kita tambahkan di sini solid. Solid untuk color ya, untuk warnanya kita bisa cari lewat hex color ya. Ini misalnya saya contohkan, saya sudah dapat dari hex color. Harus depannya tagar. Nah, oke seperti ini ya. Nanti untuk warna bisa disesuaikan dengan selera ya. Tadi kita sudah sampai di bagian edit teks judul ya. Judul. Nah, ini kita tambahkan background. Background. Android background. Kemudian kita panggil drawable edit text style ya. Nah ini ya, drawable edit text style. Sudah, kita tutup dulu. Kemudian kita lanjutkan edit text untuk tulis catatannya. Bisa copy dari sini, nanti kita tinggal edit. Nah yang kedua ini kita bikin untuk edit note catatannya, bukan judulnya. Tadi kan judul. Note. Nah note di sini hint-nya kita buat tulis catatan. Nah, gitu aja ya. Kemudian bisa deh melukis ya. Kemudian ini tetap sama. Nah, ini yang bagian yang ini kita ganti bottom ya. Bottom to top ya, top to bottom off. ID-nya kita berada di bawahnya edit title kan. Edit title. Jadi di atas tapi di bawahnya edit title. Kemudian kita tambahkan margin ya. Untuk ada jarak dengan yang atasnya. Berarti kita pakai margin top ya. Margin top misalnya 10 dp. Supaya dia berada di atas kita pakai gravity. Kita pilih yang top. Oke. Kemudian untuk backgroundnya tetap ya kita pakai yang edit text style. Nah setelah dua edit text, sekarang kita bikin button di bawahnya. Dua button ya. Button yang pertama kita kasih lebarnya 0 dp. Kemudian tingginya kita buat wrap content. Dan kita beri ID. Untuk ID-nya button yang pertama adalah simpan ya. Berarti kita kasih nama button underscore save. Kemudian kita juga kasih teks. Teksnya save. Huruf besar semua. Nah, di sini kita kasih layout constraint. Mungkin kita bisa copy yang dari yang sini ya. Oke. Ini sudah. Nah, yang ini bukan di bawahnya edit title, tapi di bawahnya edit note. Nah, seperti ini. Kemudian margin topnya kita buat jarak agak jauh karena tadi sudah edit text, sekarang kan button. Jadi jaraknya 2 kali lipat, kita buat 20 dp. Oke, sudah kita tutup. Nah, sekarang kita sudah punya satu button, kita bikin button satu lagi, bisa kita copy dari button yang sudah kita buat. Nah, ini yang kita ganti, yang pertama adalah ID-nya. Kalau tadi save, sekarang update ya. Button update. Kemudian di sini teksnya kita ganti update ya. Terus ini tetap. Nah, ini yang bottom off-nya bukan di bawahnya edit note, tapi di bawahnya button save. Nah, kemudian untuk marginnya karena ini sama-sama button,
Jaraknya jangan terlalu jauh, kita buat 10 dp. Oke, sudah. Seharusnya tampilannya sudah bisa dilihat. Nah, ini ya, ini isi judulnya, tulis catatan, save, dan update. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita merubah di bagian editActivity.kt, maka kita perlu menambahkan dulu satu buah kelas yang nanti tujuannya untuk menampung data yang masuk, yang kita simpan. Nah, untuk membuat kelas baru ini, kita masuk ke package room, ya, jadi bukan package utama. Di package room, kita klik kanan, pilih new, lalu pilih Kotlin class file. Nah, di sini kasih nama konstan. Seperti ini ya tulisannya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita tambahkan sedikit. Pertama, kita tambahkan companion object. Ini ya. Kemudian kurung kurawal buka. Nah, isinya ada 3. Yang pertama, const file type read ya, untuk membaca type read. Di sini 0. Di sini artinya kita akan menyimpan ID ke 0 ke dalam tipe read untuk membaca datanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, const file type untuk create ya. Nah, untuk create ini angka 1, di sini artinya kita akan menyimpan ID ke 1 di dalam tipe create untuk menambahkan datanya. Kemudian yang terakhir const file type underscore update. Untuk update ini nomor 3 yang artinya nomor 2 yang artinya kita akan menyimpan ID 2 ke dalam tipe update untuk mengupdate datanya. Nah, setelah berhasil membuat konstan ini, kita bisa melanjutkan untuk mengisi edit activity yang sudah kita buat tadi. Edit activity ini ya. Nah, kita perbesar. Nah, yang pertama setelah kurung kurawal di sini kita tambahkan file untuk db by lazy. Nah, kemudian di dalamnya ini node.db, kemudian dalam kurung this. Oke, lalu di bawahnya kurung kurawalnya ditaruh sini ya. Sini. Setelah kurung kurawal tutup, di sini kita tambahkan private, terus var untuk node ID, titik 2 int sama dengan 0. Nah, kemudian privat let init var binding activity edit binding. Nah, gini ya. Kemudian ini beda jarak aja. Kemudian di on create ini di sini ya, setelah save instance state, di sini kita tambahkan untuk binding sama dengan activity yang ini ya, activity edit binding dot inflate ya, yang ini. Oke. Kemudian di sini layout inflator, lalu habis set content view di sini ini kita ganti isinya, yang add layout ini kita ganti menjadi binding.root. Oke, sudah. Lalu di bawahnya kita tambahkan setup view dan setup listener.
Saya jelaskan dulu ya, di bagian atas yang variabel db by lazy ini, fungsi lazy itu digunakan untuk mendeklarasikan nilai properti pada saat pertama kali dijalankan. Nah, kemudian di sini ada private var not id int 0. Nilai 0 ini pada variabel not id ini untuk melakukan edit data, identifier id-nya adalah 0. Nah, kemudian kita kan di sini mau bikin setup view, ini masih merah ya. Nanti setup view ini akan kita buat perintah untuk menambahkan button navigation up. Kemudian juga terdapat tipe intent nanti ya, ada tipe intent. Mungkin saya buat dulu ya. Oke, saya buat dulu untuk setup view. Kita tinggal alt enter, kita pilih create function. Nah, di sini isinya to-do-nya langsung kita ganti support action bar dot set display home and as up enable yang ini ya. Ini kita buat true. Kemudian di bawahnya kita buat intent. File intent intent type enggak ada ya, intent type. Oke, yang ini ya. Intent type sama dengan intent dot get in extra. int extra ini ya. Kemudian dalam kurung kita kasih tanda petik dulu intent type 0. Kemudian ada when intent type, kemudian kurung isinya constant type create, pertama create ya, type create. Untuk type create melakukan binding dot button update ya, button update visibility sama dengan view dot com. Nah, terus yang kedua konstan untuk type read ya, type read yang dilakukan adalah sama binding ke button save ya, button save dot visibility sama dengan viewcon dot con. Kemudian di bawahnya ditambahkan lagi binding untuk update karena read juga tambahkan binding button update ya, visibility sama ya, sama dengan view.com. Kemudian bawahnya lagi get note. Oke, kita bikin dulu aja. Lalu di bawahnya lagi konstan ya, untuk type update. Oke. Isinya adalah binding dot button save, update kan, button save dot visibility sama dengan view con. Tambahkan get note juga di sini. Oke. Get note-nya kita biarkan dulu. Kita tambahkan setup listener dulu ya. Kita bikin function alt enter, kemudian ini arahkan di sini ya, ke setup listener alt enter, lalu kita bikin function. Nah,
dia akan muncul di bawahnya, di atasnya setup view ya, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini kita isi sedikit aja, binding.button save, kemudian set on click listener, kemudian di dalam kurung kurawal kita enter coroutine yang scope. Terus dispatcher yang ini, kemudian .io titik launch, launch ini ya, isinya db.node.dao add node. Setelah buka kurung node 0, binding edit title, kemudian text toString, koma bawahnya setelah node binding edit node text toString. Nah, yang dikurung ini biarkan aja. Terus setelah tutup kurung yang bawah ini, kita tambahkan finish. Untuk update ya, tadi kan save, sekarang update. Binding.button update, set on click listener, mungkin ngopi aja ya dari sini ya, sampai ini sama kok, sampai sini ya. Oke, Ctrl C, kita buat sini. Sudah. Yang get node tadi ya, get node ini kita juga bikin function, alt enter, kita bikin function. Untuk get node isinya node ID sama dengan intent get int extra ini ya, terus tanda petik intent underscore id 0,0, kemudian coroutine scope dispatcher ya, terus .io, terus launch, kemudian di dalam kurung kurawal turun ke bawah file nodes ya, nodes sama dengan db.node.dao get node dalam kurung node id dalam kurung node id ya, node id ini udah. Kemudian binding bawahnya, binding edit title set tag, kemudian nodes ya, title. Yang bawahnya untuk isinya binding edit node set text nodes .node. Oke. Saya jelaskan dulu ya, tadi saya udah bikin yang tadi kan saya jelaskan di sini
setup listener ya, bikin setup listener. Oke, ini yang setup view ini harusnya nggak privat ya. Saya hilangkan langsung. Harusnya nggak merah udah yang di atas. Masih ya. Mungkin ini saya pindah aja ya, setup view ini. Ini ya, ini saya pindah dulu supaya nggak bingung. Jadi urutannya setelah ini setup view. Ini ya, saya taruh sini. Nah, ini kan sudah nggak merah nih ya, ada di sini ya. Berikutnya ada setup listener ini ya, setup listener. Ini harusnya bukan privat. Bikin error nih. Ini dibuka, ini ditutup. Sorry. Ini tutupnya ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, yang ini belum ada tutupnya ya. Ini harusnya ditambahkan satu lagi sini. Jadi supaya dia kebaca. Nah, kalau ini sudah di sini harusnya, nah ini sudah nggak merah yang setup listener ya. Setup listener ini fungsinya untuk memberikan aksi ketika button itu diklik. Nah, button itu apa aja yang diklik? Ada button save dan update kan ya. Nah, kalau kita klik button save, maka dia akan membaca fungsi add note. Nih, yang ini, add note. Nah, kemudian add note ini akan dipanggil dan terjadi penambahan data. Kemudian kalau yang edit ya, diklik, maka nanti fungsinya akan ke update note. Ini bukan add note ya, ini ke update note. Note tapi update note ya. Oh, ini kurang selesai ini ya. Ini harusnya ada toString. Nah, ini yang benar. toString binding edit text toString. Oke. Ini ada yang kurang satu nih. Mestinya di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian function getNote ini ya. Kalau getNote ini nanti fungsinya untuk ngambil ngeget ya, ngambil data yang kita pilih dan nanti akan ditampilkan di edit text. Nah, yang setup listener ini private harusnya ya. Saya ganti dulu ya, ini private ini. Ya, private function. Gini coba. Udah nggak merah kok. Tapi memang nggak merah tadi juga tanpa private. Tapi ini harusnya private ya. Ini saya turunkan ya biar nggak merah. Ini juga ya saya turunkan. Oke, sudah nggak merah ya. Selanjutnya, nah ini not ID masih merah nih ya. Oke, ini saya lihat di sini ternyata saya pakai huruf besar. Saya ganti ini ya, not ID. Oke, sudah di bawah harusnya udah nggak merah. Oke, sudah nggak merah. Baik, satu lagi kita harus membuat navigasi untuk kembali ya. Baik, langkah terakhir kita akan membuat navigasi. Di sini kita bikin aja override, kemudian on support navigate up ini ya. Nah, ini isinya benar sudah return support ini, cuman di atasnya kita tambahkan lagi on back preset. On back preset. Oke, sudah ya. Saya rasa udah nggak ada yang merah. Cukup ya. Ini tutupnya ini tutupnya siapa ya? Kelebihan. Oke, saya hapus satu. Nah, saya rasa ini sudah nggak ada yang merah. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu part 2. Kita lanjut part 3. Nanti di part 3 kita akan lanjut ke bagian recycle view supaya datanya bisa tampil berulang-ulang gitu ya. Sampai jumpa.